lagi. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini. Hari ini saya akan mewawancara seputar proses pembelajaran. Mungkin karena ini ini dalam rangka saya mengikuti pelaksanaan PPD, mungkin Ibu Ade boleh diberitahu perkenalkan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Ade Kurnia Awai SPD. Saya lulusan Universitas Negeri Manado, prodi Pendidikan Fisika, status ASN, mengajar di SMK Negeri Nantalam. Pak Ade, dalam pelaksanaan PPD ini ada beberapa masalah-masalah yang akan saya angkat. Yang pertama itu masalah pemanfaatan IT khususnya dalam proses pembelajaran kelas. Untuk itu saya mungkin butuh informasi dari Pak Ade. Kira-kira Pak Ade mengajar di kelas untuk mata pelajaran yang diampu, apakah sudah memanfaatkan IT? Kalau secara keseluruhan, untuk khususnya di sekolah kita itu yang seperti juga Ibu ketahui karena kita sama-sama guru di sini, bahwa lokasi kita itu masuk daerah 3T, di mana untuk namanya berbasis IT memanfaatkan teknologi memang kita agak tertinggal dibandingkan yang sekolah-sekolah yang ada di kota, baik dari segi sarana maupun SDM. Sehingga ketika mengajar dengan menggunakan pemanfaatan IT, kadangkala kita terbatas dengan jumlah sarana. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita memanfaatkan IT, anak-anak kita itu terkesan belum siap karena mereka belum terbiasa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Seperti misalnya saya pernah mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan mengamati sebuah video. Di situ saya agak sulit karena ketika saya ingin mempresentasikan video itu saya bingung awalnya karena ketika menggunakan proyektor atau LCD itu terbatas, sehingga ketika jam saya ingin mengajar itu terkendala dengan masalah itu, sehingga saya waktu itu sempat memikirkan solusi untuk mengirim video itu ke handphone anak-anak. Tetapi juga terkendala juga itu hanya beberapa orang yang memiliki handphone, sehingga pembelajaran yang awalnya saya rancang itu merangsang anak-anak untuk mencari suatu permasalahan atau mencari suatu jawaban dari video yang mereka lihat, video pembelajaran lihat, itu jadi terkendala karena masing-masing tidak memiliki gadget atau handphone. Sehingga memang untuk pemanfaatan IT bukan dari segi pendidik yang artinya belum siap, tetapi memang untuk di sekolah kita fasilitas yang belum paling mempengaruhi, yang belum menunjang. Jadi untuk memang sains untuk sendiri yang dimana kita ketika menjelaskan, kalau kita hanya misalnya menyebutkan misalnya misalkan saya mengajar fisika, kecepatan sebuah kereta api, anak-anak tidak bisa melihat bagaimana itu kereta api bergerak karena misalnya saya mau mendemonstrasikan dengan memaparkan sebuah video tidak ada medianya. Jadi kita hanya mengajar, hanya membuat anak-anak mengenai bentuk kereta api, jalan kereta api itu menurut imajinasi mereka masing-masing. Karena kalau hanya di buku itu hanya gambar, tidak misalnya kita menjelaskan kereta bergerak, di buku itu kereta tidak bergerak walaupun ada gambar kereta. Jadi memang untuk kendala untuk pemanfaatan IT terletak paling besar kalau di sekolah kita adalah dari segi fasilitas. Demikian kalau untuk masalah yang atau teknisnya menggunakan pembelajaran berbasis IT khusus di mata pelajaran saya. Mungkin ada kira-kira solusi, karena setahu saya harusnya saya pun Pak mengalami hal seperti itu ketika mengajar mata pelajaran teknik kimia itu kan ada materi-materi yang bersifat abstrak. Kira-kira Bapak mungkin ada solusi bagaimana
bisa dilakukan untuk untuk model pembelajaran itu kita menyesuaikan saja dengan fasilitas yang ada. Jangan terkesankan kita tidak harus mengajar dengan pemanfaatan IT. Kita dapat mengajar dengan media-media yang ada di lingkungan sekitar. Seperti juga sekarang kan kita ketahui bersama bahwa ternyata melalui juga program yang baru, kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu lebih mendekatkan bahwa kita harus mengangkat sesuatu pembelajaran itu berdasarkan dengan letak geografis serta budaya dari lingkungan yang ada di sekolah kita. Jadi kita tidak harus misalkan seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa saya ingin mencoba memaparkan tentang kereta api. Jadi kalau di sini tidak ada kereta api ya kita lihat saja lingkungan kita seperti apa. Dan itu salah satu juga solusi yang sekarang ini coba saya terapkan untuk pembelajaran saya. Jadi kira-kira untuk kedepannya Ibu Iren dalam mengajar mungkin bisa selain untuk memang karena kita juga dituntut sekarang untuk berbasis IT, tapi kita juga harus melihat keadaan yang ada, baik secara fasilitas maupun yang lingkungan sekitar yang menjadi media pembelajaran untuk kita. Kita lebih fokus saja untuk apa yang ada di sekolah kita. Jadi kira-kira itu yang menjadi solusi untuk pembelajaran saya yang saya lakukan sekarang ini. Kalau dari saya sendiri, saya itu untuk pembelajaran saya menggunakan metode yang berbeda untuk setiap materi pembelajaran. Jadi misalnya pembelajaran yang misalnya dalam fisika mengajarkan tentang alat-alat ukur. Saya itu lebih menekankan kepada praktek langsung. Jadi langsung memegang alat, mencoba sendiri. Tidak dengan cara yang seperti saya mengajarkan misalnya mata pelajaran vektor. Itu saya hanya menjelaskan karena untuk vektor misalnya untuk penjelasan awal harusnya itu hanya misalnya penjumlahan, mengajarkan cara bagaimana melukiskan vektor. Itu berbeda dengan ketika saya mengajarkan misalnya penggunaan alat ukur. Saya tidak hanya misalnya tunjukkan DP gambar atau melukis DP alat model seperti apa, tapi saya lebih menekankan tentang ini alatnya, bagaimana cara penggunaannya, cara menghitungnya. Jadi untuk khusus saya menyesuaikan dengan materi. Jadi misalkan ada materi yang saya rasa untuk anak-anak bisa mencari misalnya literatur di luar, misalnya dari internet, walaupun memang sekarang ini untuk daerah kita itu agak sulit untuk mengakses internet karena internet bisa dikatakan untuk daerah kita belum terlalu stabil. Jadi walaupun misalnya saya sudah berikan untuk pengertian kepada anak-anak, kalau misalnya ada waktu luang, misalnya ketika mereka di hari Sabtu itu tidak ada KBM, misalnya ada waktu, misalnya pergi ke kecamatan yang lain yang akses internet lebih baik, silakan coba mencari literasi untuk pembelajaran yang akan saya sajikan. Untuk misalnya minggu ini saya sudah memberikan tugas, misalnya silakan cari di internet. Saya selalu berupaya dan memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa jangan karena kita ada di daerah yang terbatas kita terima dengan keadaan, tapi kita selalu berpikir bahwa itu pembelajaran itu bisa kita dapatkan atau materi itu bisa kita dapatkan dari sumber luar. Jadi tidak hanya berpatok guru yang kasih sumber, sehingga metode yang saya gunakan itu selalu berbeda-beda. Jadi misalnya ada juga saya menggunakan misalnya membagi kelompok. Jadi tidak terpaku dengan pembelajaran yang mungkin ada yang diterapkan untuk guru-guru lain juga yang saya lihat itu
itu masih menggunakan metode konvensional. Artinya seluruh materi itu masih berpusat selalu dari buku. Jadi hanya membawa buku, menjelaskan, kemudian masuk berikut, hanya seperti itu berulang-ulang. Sehingga saya juga sempat sharing juga dengan teman-teman yang lain bahwa kenapa kita walaupun di daerah yang susah diakses internet ini tidak mau mencoba untuk hal-hal yang baru, karena saya pikirkan untuk metode ini media yang kita gunakan itu menyesuaikan. Karena ada yang sempat mengeluh, oh saya ingin menggunakan metode seperti itu, tapi kendalanya di sini tidak ada akses internet atau tidak ada bahan ini. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita guru-guru, dimana ketika kita supaya juga anak-anak tidak jenuh, karena untuk setiap hari belajar kalau hanya mencatat, menulis, melihat guru memaparkan bukan berbicara, berceramah, kadang-kadang anak itu menjadi jenuh. Sehingga kita sekarang lebih memanfaatkan fasilitas walaupun terbatas, tapi kita selalu mencoba merubah dengan metode pembelajaran yang beragam, sehingga suasana juga pembelajaran itu lebih apa ya dikatakan, anak-anak lebih tidak terbeban, lebih menyukai mata pelajaran kita. Jadi itu yang saya gunakan. Jadi kalau ada pertanyaan tadi mengapa Bapak menggunakan metode yang sama, ya kalau saya sendiri di mata pelajaran saya menyesuaikan materi yang ada. Ya, untuk supaya anak-anak tidak istilahnya jenuh dengan mata pelajaran saya, sehingga saya selalu memberikan materi yang berbeda, model pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, Pak. Berikutnya yang akan saya tanyakan ini tentang pembelajaran di kelas. Namanya dalam hal ini pembelajaran yang berbasis coach gitu. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana dalam pembelajaran di kelas? Kalau untuk khusus mata pelajaran saya sendiri, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi saya yang saya 2 tahun terakhir ini selalu saya coba. Ini bagaimana saya menumbuhkan rasa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill ini HOTS. Jadi saya juga sempat mendapatkan pelatihan bagaimana orang mengatur, bagaimana cara mengatur dengan bahwa setiap pembelajaran itu orang harus ada, walaupun sedikit kita harus istilahnya memberikan atau merangsang anak untuk berpikir tingkat tinggi. Tapi dalam yang saya dapati di lapangan untuk pembelajaran Kristen saya itu memang di sini agak sulit, karena saya sudah pernah mencoba misalnya memberikan suatu pertanyaan sehingga anak-anak itu bisa berpikir. Tapi di sini mungkin ini salah satu juga yang saya rasa menjadi masalah di sekolah, karena kita juga di daerah terluar, seperti juga Ibu ketahui bahwa untuk ada beberapa siswa itu karena di sini SMP atau sekolah pendukung itu cuma sedikit siswanya, sehingga rata-rata anak-anak yang bersekolah sini ada satu sekolah lanjutan itu. Saya cuma karena saya pernah mencoba ini berpikir tingkat tinggi ini, tapi anak-anak tidak sanggup. Jadi saya sempat sharing dengan anak-anak, kenapa kalian terkendala ketika misalnya Pak Guru menanyakan hal-hal seperti ini, Anda agak sulit untuk berpikir. Pengeluhan dari anak-anak itu, oh Pak, ketika orang duduk di bangku SD atau SMP itu tidak ada guru yang mengajar kami untuk khusus mata pelajaran ini. Karena saya juga selain mengampu sains, saya juga mengampu mata pelajaran matematika. Karena bagi di sini tidak ada guru untuk matematika. Jadi saya diberikan kepercayaan oleh pihak sekolah juga untuk mengampu matematika. Ketika di dua pelajaran ini, saya selalu mencoba nalar setiap siswa. Oh, apakah dia mampu berpikir tingkat tinggi?
selalu menjadi alasan anak-anak, Pak Guru, kami ini ketika waktu SMP itu dari kelas 10, kelas 7 hingga kelas 9 tidak ada guru yang mengajarkan kita, sehingga kita untuk mata pelajaran ini tidak ada dasar. Jadi saya juga berpikir ketika saya ingin mengimplementasikan HOTS ini, saya juga jadi terbeban. Saya mau memaksakan mereka berpikir tinggi sedangkan mereka tidak memiliki dasar. Tapi mungkin ini juga yang sementara ini saya selalu mencoba untuk pelan-pelan istilahnya membangun kembali dasar yang tadinya tidak ada, sehingga saya berharap ke depan ketika saya memberikan misalnya pertanyaan-pertanyaan mengenai HOTS ini sehingga merangsang tingkat berpikir siswa itu mampu. Tapi untuk memang sekarang itu saya merasa memang untuk menerapkan HOTS itu untuk di sekolah kita itu agak sulit, karena salah satu faktor itu mereka memang dari sejak ada yang saya sharing itu ada yang dari SD, ada dari SMP, itu tidak ada guru yang mengajarkan mereka. Jadi istilahnya mereka hanya formalitas saja, datang ke sekolah memakai seragam, baru tidak ada pelajaran. Itu untuk khusus pelajaran yang saya ajarkan. Jadi misalkan contoh itu saya kebanyakan dapat itu ketika saya mengajar matematika, karena ini berhubungan dengan fisika. Misalnya dari segi numerik saja, mereka itu paling banyak itu tidak tahu untuk perkalian, sehingga saya juga ketika mau mengajarkan misalnya fisika yang saya anggap ketika mau masuk ini fisika sudah berhadapan dengan persamaan dan rumus, ketika suruh digunakan persamaan dimasukkan nilai, suruh membagi dikali, itu siswa tidak mampu. Jadi memang salah satu kelemahan itu paling besar itu dari segi itu penjumlahan, pengurangan, itu pembagian, perkalian, itu siswa memang khusus kelas 10, kelas 11 itu yang saya alami itu memang agak sulit, sehingga saya mungkin sekarang kalau lalu pernah saya coba tapi sekarang saya belum bisa menerapkan untuk HOTS itu, Ibu Iren. Jadi untuk pembelajaran saya masih mengacu membangun kembali dasar, sehingga saya ingin agar semisal di semester ini dasar mereka sudah ada, mungkin untuk saya akan coba di semester depan dengan menerapkan untuk HOTS. Pak, memang inilah yang menjadi permasalahan juga, karena di satu sisi ada tuntutan untuk mengajar berbasis HOTS, tapi ketika kita melihat di lapangan kondisi siswa memang tidak memungkinkan. Kemudian Pak, berikutnya dalam pembelajaran di kelas itu kan biasanya ada pemberian feedback kepada peserta didik. Salah satunya itu dengan memberikan reward. Apakah Bapak dalam pembelajaran di kelas ada pemberian reward, dan seberapa efektifkah pemberian feedback ini kepada hasil belajar maupun motivasi belajar peserta didik? Kalau untuk pemberian reward dan biasanya itu feedback itu saya lakukan itu dari hasil pembelajaran itu pemberian reward dan punishment. Dimana kenapa saya memberikan tidak hanya reward tapi ada punishment, karena ini akan mengacu. Ketika saya hanya memberikan reward dan tidak memberikan punishment, maka akan terbentuk pola pikir di siswa, kenapa saya harus berusaha lebih baik. Kalau teman-teman saya saja semisalnya tidak berusaha tapi terjadi kesenjangan, misalnya sama-sama lulus, misalnya dikatakan sama-sama lulus, karena ada juga beberapa siswa yang sering-sering kepada saya, Pak Guru, kami di mata pelajaran ini ada yang kami yang rajin-rajin membuat tugas, rajin sekolah, itu nilainya sama dengan anak-anak yang tidak pernah memberikan tugas atau jarang-jarang sekolah. Tapi saya mencoba memberikan pengertian bahwa
cobalah, karena ilmu ini itu akan kalian bawa sendiri. Walaupun ada nilai yang sama, misalnya kalian yang tidak sekolah itu nilainya sama dengan saya yang rajin sekolah, tapi dia walaupun nilai sama tapi ilmunya yang tidak dibawa. Jadi jangan berpikir hidup kita atau ke depan, masa depan kita itu tergantung nilai, tapi ilmu yang kita pelajari. Sehingga supaya anak-anak ini terangsang, lebih terpacu untuk misalkan saya harus lebih baik dari hari ini, saya sering memberikan reward. Jadi misalnya seperti ini, saya sering memberikan tantangan. Ketika misalnya dalam pembelajaran saya menerapkan, misalkan saya pernah mengajar di kelas 10 TBSM. Di situ jumlah siswa ada 13 orang. Ketika awal saya masuk, saya tanya dulu, siapa yang sudah bisa kalian? Saya bisa. Sekarang kita buat kesepakatan. Dari 4 jam setiap minggu Bapak Guru masuk, 3 jam itu orang lakukan pembelajaran, 1 jam itu orang gunakan untuk mengetes apa benar yang kalian katakan, bahwa kami sudah menguasai kalian dari perkalian 1 sampai dengan 9. Jadi ada sekitar 2 minggu lalu. Jadi saya berikan tantangan, siapa yang lancar dalam perkalian itu nanti Bapak traktir. Jadi dengan sendirinya itu, karena anak-anak Bapak traktir makan di kantin. Dengan memberikan sendiri seperti itu, anak-anak jadi terpacu, jadi semangat. Mereka langsung buat catatan di buku. Dan ketika saya masuk, karena itu saya mengajar 4 jam pertama jam pertama sampai ketiga, kemudian ada jeda istirahat. Ketika habis jeda istirahat itu, saya masuk, anak-anak semua sudah melihat buku, mulai menghafal. Akhirnya setelah kemarin itu saya sempat tes, ada dua orang itu lancar. Kemudian mereka menagih kepada saya, janji mana? Pak Guru bilang kalau seandainya kami lancar itu akan ditraktir. Jadi kemarin saya traktir, dan akhirnya keluar pernyataan dari kedua siswa, Pak Guru, kalau seperti ini kami semangat jadi belajar, karena ketika kami sudah berusaha, kami merasa dihargai, ada penghargaan. Betul, kalau bisa terus-terusan seperti ini. Tapi saya sering bercanda, kalau terusan seperti ini tidak sanggup Pak Guru, karena gaji Pak Guru juga tidak cukup kalau kurang setiap pertemuan traktir kalian. Kalau kalian misalnya 13 lancar semua, setiap minggu Pak Guru harus traktir 13 orang. Tapi mereka hanya bercanda, tertawa, tapi mereka sangat mengapresiasi program yang saya berikan. Baru juga sempat ada keluar pernyataan dari salah satu anak, bagaimana ketika kami selesai tapi ada 1-2 orang itu tidak mau sama sekali. Jangankan hanya berarti ada pilih kasih katanya mereka. Tapi saya jelaskan, mungkin teman-teman kalian kan tingkat pemahaman kalian kan berbeda-beda. Mungkin kalian cepat, mereka membutuhkan waktu. Jadi mereka bilang, Pak Guru harus dikasih ganjaran kalau siapa yang tidak tampil di depan untuk kalian. Saya bilang, iya tetap ada untuk ganjaran, tapi tidak misalnya menggunakan misalnya ganjaran fisik, atau biasanya seperti yang dulu itu dijemur atau suruh berdiri di depan kelas. Jadi seperti itu. Jadi saya sih untuk sekarang punishment itu hanya berupa, misalkan kalau tidak tampil hari ini berarti tugasnya ditambah minggu depan. Jadi punishment saya itu hanya berupa penambahan tugas, sehingga juga dengan sendirinya, karena saya juga dapati ternyata dengan saya memberikan tambahan tugas, ada salah satu siswa yang awalnya dia istilahnya masa bodoh, artinya dia biarkan teman-teman, karena dia berpikir ternyata Pak Guru setiap minggu saya tidak tampil ke depan, tidak mencoba, itu saya ditambah tugas. Akhirnya minggu lalu walaupun dia menghafal yang pertama itu
saya suruh sampai kalian 2 sampai 9. Nah, dia tidak mau maju sudah berapa minggu. Akhirnya kemarin karena bilang, kalau tidak maju minggu depan ditambah kalian 11 dan 12 bagi siapa. Akhirnya dia karena mungkin merasa lebih terbeban, sehingga kemarin dia sudah mencoba walaupun baru sampai kalian 4. Jadi saya hanya memberikan punishment berupa penambahan tugas, tapi juga saya melihat dari latar belakang siswa, baik dari segi keluarga maupun segi pendidikan yang dia ampuh waktu SMP, melihat juga cara dia belajar. Karena saya juga melihat karena kondisi kita juga rata-rata di sini mayoritas petani. Saya juga sering-sering dengan siswa itu, baik kalau ada jam lowong atau di istirahat, kenapa ini jarang sekolah atau tidak membuat tugas. Selalu ada yang bilang, Pak Guru, saya capek. Kenapa capek? Tidur jam berapa semalam? Oh, saya pulang dari kebun nanti malam. Jadi dari sini juga saya bingung, mau marah, tapi secara manusia saya juga berpikir bahwa kalau mereka tidak membantu orang tua dalam segi pertanian itu akan sulit, karena namanya juga pendidikan. Walaupun sekarang berbagai macam bantuan dari pemerintah yang sekarang, pasti juga ada pengeluaran tertentu yang mungkin bertepatan dengan misalkan ada yang beberapa penerima PIP itu mereka belum menerima atau belum keluar bantuan, mau tidak mau misalnya untuk uang transport dan sebagainya, itu mereka harus berusaha dengan cara membantu orang tua di kebun. Dan juga sampai sekarang pun saya tanya, itu masih ada orang tua yang memiliki mindset bahwa sekolah itu hanya formalitas, artinya hanya membutuhkan ijazahnya saja, sehingga anak-anak itu ketika mereka butuh, tidak usah pergi ke sekolah, bantu saja ya ayahnya ibunya itu di kebun, karena lebih penting cari uang. Kalau kalian sudah tahu bertani, itu sudah jadi modal hidup. Masih ada beberapa anak yang saya tanya itu mindset orang tuanya seperti itu. Jadi kendala ketika anak pun ingin bersekolah karena sudah terbangun dari rumah, mau dari capek dari kebun kemarin, itu minat untuk belajar atau motivasi belajarnya itu rendah. Jadi itu juga yang menjadi sebenarnya salah satu juga masalah. Dan saya sempat sharing itu di rapat guru, bahwa bagaimana kira-kira pendapat guru-guru mengenai anak-anak yang seperti ini. Jadi ketika juga saya akan menerapkan punishment juga, saya berpikir juga ini ternyata faktor ini karena keadaan ekonomi keluarga. Jadi memang untuk penerapan punishment saya juga belum terlalu menerapkan, tapi untuk reward saya sudah sering menerapkan untuk pemberian reward untuk mendapat feedback dari siswa atau feedback pembelajaran saya kepada siswa. Kira itu Pak, terima kasih untuk informasinya dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.